Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak seluruhnya. Hari ini kita kembali pembelajaran secara daring berhubung tidak memungkinkannya pembelajaran secara tatap muka. Untuk itu mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan dibuka bukunya. Baik anak bapak seluruhnya, masih ingatkah kamu tentang materi kita minggu lalu, yakni tentang sholat jamak dan sholat qashar ataupun jamak qashar. Apa itu? Untuk mengulang kembali sedikit, sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Contoh, sholat zuhur dan asyar. Apabila dikumpul di awal, yaitu di waktu zuhur, namanya jamak taqdim. Apabila dikumpul di akhir atau di waktu asyar, namanya jamak takhir. Sedangkan qashar tadi adalah meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Untuk lebih jelas silahkan kamu tonton video bapak yang sebelumnya. Terima kasih. Mari kita masuk materi kita hari ini. Oke nak, silahkan buka halaman 157 dan 158 ya di bab 11. Materi kita hari ini adalah hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Jadi Rasulullah selain melaksanakan dakwah ataupun penyebaran Islam di Mekah, juga melaksanakan penyebaran Islam di Madinah. Jadi kita akan lihat sedikit bagaimana perjalanan dan perjuangan Rasulullah di Madinah atau dalam bagaimana proses terjadinya hijrah nantinya. Baik, Rasulullah sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror. Jadi orang Islam di Mekah pada saat itu diteror ya. Baik itu dimusuhi, tidak boleh bertransaksi dagang, tidak boleh mempunyai tempat tinggal dan sebagainya. Jadi Rasulullah memikirkan beberapa jalan keluar ya untuk mengatasi semuanya. Bersama dengan itu istrinya Siti Khadijah, pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Jadi pada saat itu juga istri beliau meninggal dunia, paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Namun perjuangan untuk mewujudkan kehidupan mulia yang beradab harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada Rasul dan kaum muslimin dalam situasi yang sulit dan mencekam tersebut. Allah merintahkan Nabi dan kaumnya untuk berhijrah ke Madinah. Nabi pun akhirnya hijrah ke Madinah. Ya, bermula dari peristiwa hijrah inilah Islam mencapai kejayaan dan kesuksesannya. Oke, coba lihat itu ada foto atau kegiatan anak-anak sedang membaca Al-Quran dan juga ada foto Masjid Nabawi. Ya, ada beberapa yang menyebabkan Rasulullah hijrah kan. Tadi sudah dibilang karena desakan dari kafir Quraisy. Tapi belum bisa juga pergi. Landasannya kenapa? Karena Rasulullah harus menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan Rasul hijrah ya. Yang salah satu yang tadi saya Bapak sampaikan adalah karena dimusuhi kafir Quraisy. Umat Islam ditekan secara ekonomi dan sebagainya. Banyak yang juga diancam dengan dibunuh. Selanjutnya Rasul kehilangan kedua orang yang sangat berarti, yang sangat penting, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Siti Khadijah. Di tengah kesedihan itu Rasulullah mengalami sebuah peristiwa yang dikenal dengan Isra Mi'raj ya. Sering kita buat atau kita rayakan di kegiatan keagamaan kita setiap tahunnya, yaitu pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Ya, ini peristiwa pertamanya. Di dalam kegiatan Isra Mi'raj ini Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Mungkin dari ceramah-ceramah Ustadz di sana kamu akan dengarkan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu lebih lanjut. Ya, setelah Isra Mi'raj Nabi meneruskan dakwahnya. Tapi malah banyak kafir yang meragukan dan banyak orang-orang Islam yang munafik yang malah menganggap Rasulullah sebagai orang yang pembohong. Usaha-usaha untuk membunuh Rasulullah dan pengikutnya terus digalakkan oleh kafir Quraisy setelah itu. Dan setelah itu
Allah menganjurkan atau menyuruh Nabi untuk hijrah ke Madinah? Awalnya pada tahun 620 Masehi, ya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang Yatsrib, ya, maksudnya dari Madinah, dari kabilah Khazraj, ya dulu namanya Yatsrib, ya sekarang udah Madinah, yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan kepada orang-orang di Yatsrib tentang adanya agama Islam. Pada tahun 621 Masehi, ya, seorang muslim Yatsrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Rasulullah SAW. Keenam orang itu masuk Islam dan melakukan perjanjian yang bernama Aqobah, ya. Apa itu perjanjian Aqobahnya? Isinya, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, tidak berzina, dan tidak akan membunuh anak-anak kami. Kami tidak akan saling menfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini sebelum Rasul ke Madinah, Allah kasih petunjuk kepada orang-orang untuk datang dulu ke Mekah, ya, orang-orang Yatsrib, ya, dari tahun 620 621 Masehi. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi orang-orang Yatsrib datang lagi, yang maksud mengadakan perjanjian Aqobah II sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yatsrib karena banyaknya tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada saat itu. Tapi Rasulullah belum bisa pergi pada saat itu. Kenapa? Ya karena Rasul ya harus menunggu perintah. Akan tapi juga perjanjian Aqobah ini diikuti 75 orang Yatsrib, Nabi, yang didampingi pamannya nantinya yang akan meninggal, yaitu Hamzah. Isi perjanjiannya sama, ya, dengan perjanjian Aqobah 1. Karena dua perjanjian tadi, Rasul menganggap bahwasannya Madinah ini tempat yang cocok dalam penyebaran Islam. Mereka senang, mereka menganggap Islam ini sebagai sebuah petunjuk yang benar. Karena itu Rasul mengajak para sahabat untuk hijrah ke Yatsrib atau ke Madinah. Tapi Rasul nggak pergi dulu karena Rasul belum dapat perintah. Jadi Rasul bertahan di Mekah dengan Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi ini didengar oleh orang kafir Quraisy. Ini banyak cerita-cerita tentang ini, ya. Tapi kafir Quraisy karena dengar bahwa sudah banyak yang pergi nih umat Islam, mereka pikir nih Rasul nih akan pergi juga. Kafir Quraisy khawatir kalau mereka berkembang di Madinah akan menjadi musuh yang besar. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi karena khawatir akan lari. Tapi pada malam itu pula Nabi dapat membisikkan, menghilang atau pergi dari rumah tanpa diketahui. Dan Rasul menyuruh Ali untuk memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidur. Atas izin Allah Nabi berhasil pergi. Dan Ali pada saat dibuka selimutnya, ternyata mereka melihat Ali yang tak mungkin bisa mereka bunuh karena orang tua dia adalah pembesar kota Mekah. Baik anak bapak seluruhnya, bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah SAW yang sangat lama, ya. Pada dasarnya setelah di Mekah langsung ke Madinah, beliau sebenarnya sangat tidak ingin meninggalkan Mekah karena tahulah tempat kelahiran. Orang pasti kalau meninggalkan tempat kelahiran pasti sangat sedih. Baik, Rasulullah pergi dengan Abu Bakar ke Gua Sur pada malam hari, ya, untuk menghindari kafir Quraisy yang mencari mereka bersembunyi, ya, di Gua Sur. Jadi nggak pergi dulu nih ke Madinah, tapi bermalam dulu 3 malam. Ya, mereka mengasingkan diri dulu supaya mereka untuk mengaburkan pandangan kafir Quraisy bahwasannya Nabi sama Abu Bakar udah pergi. Jadi banyak yang udah pergi nyari di jalan. Setelah itu Rasulullah dan Abu Bakar bergerak melintasi tempat yang memang nggak pernah dilalui orang. Jadi ibarat kita mutar lah. Harusnya dia jalan lurus, ini memutar. Ya, kenapa? Supaya menghindari masyarakat atau pencarian dari kafir Quraisy yang ingin membunuh mereka. Oke. Di sepanjang jalan
mereka ternyata ada yang mengikuti, ya. Maksudnya gini, ada satu pemuda yang punya pandangan bahwasannya ini pasti ini menggunakan jalur yang tidak biasa, namanya Suraka, ya. Suraka ini pun mengikuti jalan yang dilalui Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Namun setiap kali Suraka bin Malik mendekati rombongan, kudanya selalu tersungkur jatuh. Hal ini berulang sampai 4 kali dan Suraka pun percaya. Jadi Suraka ini termasuk percaya kepada dewa-dewa, ya. Nah, pada saat itu belum percaya kepada Allah, jadi mesti kepada dewa-dewa. Berpikir bahwasanya kalau ada seperti ini tanda buruk, karena itu dia balik, nggak jadi dia untuk membunuh. Dan nampak dia bahwasannya Rasulullah itu nampak, Abu Bakar nampak, Rasulullah nampak dia, tapi dia tak mau membunuh mereka. Kenapa? Karena kuda yang terjatuh ini pertanda yang sangat buruk bagi dia. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah singgah sebuah kampung kecil lah, kalau kita bilang kota kecil lah. Namanya adalah Kuba dan mendirikan masjid yang sampai sekarang terkenal, yaitu namanya Masjid Kuba, ya. Rasulullah tiba di Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Disambut oleh masyarakat Madinah yang sudah banyak memeluk Islam dan sahabat yang sudah hijrah ke Madinah dengan lantunan selawat Tola al-badru alaina. Seperti itulah akhir, ya. Sholawatnya seperti itu. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah membuat program yang banyak, ya. Nah, jadi dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini sekarang nih. Jadi Bapak sampaikan sekilas saja. Pertama, Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ayo, ada yang tahu nggak Muhajirin dan Ansor? Muhajirin ini adalah orang-orang yang berhijrah, meninggalkan seluruh harta bendanya di Mekah, pergi ke Madinah untuk menyelamatkan dirinya dan juga agama. Sedangkan Ansor adalah pemuda atau orang-orang Islam yang berada di Madinah. Jadi Rasulullah membuat perjanjian mempersaudarakan mereka semua. Seperti itu. Lalu Rasulullah membangun sebuah masjid yang sampai sekarang kita kenal sebagai Masjid Nabawi atau Masjid Madinah. Setelah Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muslim yang ada di Mekah atau yang Muhajirin dengan Ansor, ya bisa kamu lihat di sini ada 10 tabel, ya. Ada 10 orang yang diperlakukan khusus Allah dalam persaudaraan tersebut. Mungkin ini kepala-kepala kodinya lah, ya, kepala sukunya, kan gitu. Setelah itu banyak masyarakat Madinah ini ya merasa nyaman, tentram Rasul datang. Selanjutnya Rasul merumuskan sebuah piagam, ya, sebuah piagam maksudnya sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan piagam Madinah. Ya, ada 8 itu, ada 8 hal. Silahkan dibaca di halaman 164 dan kalau bisa kamu tuliskan ke dalam buku tulis kamu, ya. Oke. Jadi perlu kamu ketahui bahwasannya Madinah tidak hanya orang-orang Islam aja, ya. Banyak juga di sana terdapat non-muslim, ya. Kejadiannya seperti kita di Indonesia. Ada muslim, ada non-muslim, ada Yahudi, ada Nasrani dan sebagainya. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham nanti disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Jadi kalau kita seperti Indonesia UUD gitu, ya. Jadi kalau di dulu namanya piagam. Kalau sekarang kita kenal dengan nama undang-undang. Oke, baik, di halaman 165 ada teguran yang tidak menyakitkan. Silahkan dibaca untuk menjadi bahan tambahan kamu dalam hal keislaman. Dan jangan lupa di halaman 166 ada rangkuman 1-6, silahkan ditulis seperti biasa. Dilanjutkan dengan mengerjakan latihan di halaman 168. Baik, ini saja mungkin materi yang Bapak sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.